Baik, innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Inilah pertemuan pertama edisi kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulugh artinya sampai, maram sasaran. Jadi tolong bapak-bapak tahu arti bulughul maram. Bulugh itu sampai, maram sasaran. Tapi kalau kiai-kiai Nahdlatul Ulama, beberapa kali saya dengar bulugh artinya sampai, maram artinya marem. Jadi kalau pengen marem belajar fikih, belajarlah Bulughul Maram. Siapa penulisnya? Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar bermadhab Syafi'i. Jadi madhabnya Syafi'i. Tapi hebatnya, meskipun beliau bermadhab Syafi'i, beliau tidak menafikan madhab lain. Maka di bab sifat solat itu nanti kita akan dapatkan hadis adanya kunut subuh. Di antaranya wa amma fil fajri lam yaknut hatta faraqad dunya. Untuk sholat subuh beliau terus menerus kunut sampai beliau meninggal dunia. Tapi beliau juga membawakan hadis yang dipahami madhab Hambali bahwa tidak ada kunut subuh. An Sa'ad bin Tariq radhiyallahu anhu, ya abati innaka qad shallaita khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali afakanu yaknutuna fil fajri. Wahai ayah, engkau pernah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka kunut tidak untuk sholat subuh? Ai bunayya muhdats, putraku, kunut subuh itu diada-adakan. Berarti kalau diada-adakan ada tidak? Tidak ada. Nah, hadis itu dicantumkan di Bulughul Maram. Berarti apa? Beliau madhabnya Syafi'i, tak ditampilkan hadis tentang kunut subuh itu ada, tapi hadis tentang kunut subuh itu tidak ada, beliau juga tampilkan. Ini menunjukkan betapa meskipun beliau bermadhab Syafi'i, beliau tidak anti dengan madhab lain. Nah, kitab ini di bab-bab awal membahas tentang fikih ibadah, bab air, bab wudu, bab istinja, bab tayamum, salat, saum, haji. Begitu fikih ibadah selesai, baru masuk fikih muamalah. Nanti bab nikah, bab jual beli, bab bagi waris, bab tukar menukar, pinjam meminjam. Begitu bab muamalah selesai, baru masuk bab tentang etika, akhlak, sopan santun. Ketika sopan santun selesai, ditutup dengan zikir dan doa. Berarti Ibnu Hajar Al-Asqalani ingin para pembaca kitab Bulughul Maram ngerti fikih ibadah, ngerti fikih muamalah, paham etika, akhlak, sopan santun, budi pekerti, dan hidupnya senantiasa dipenuhi dengan zikir dan doa. Baik, kita mulai hadis pertama, bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani, Kitabu At-Taharati, Babul Miyahi,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'atu wa ibnu Abi Syaibata wa lafdhu lahu wa sahahahu Ibnu Huzaimata wa Tirmidzi wa rahu Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu. Dari Abu Hurairah, ada seorang pelaut datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kami itu pelaut, sering mengarungi lautan. Ketika waktu sholat tiba, otomatis kami berwudu. Kami bingung, kalau wudu menggunakan air minum, atisna, air minum nanti akan cepat habis, ujung-ujungnya kami kehausan di tengah lautan. Afana tawadda'u bima'il bahri, boleh tidak kami berwudu dengan air laut? Rasulullah menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu statusnya tahur dan bangkainya pun halal. Baik, kita uncai hadis ini. Jadi begini, pelajaran pertama dari hadis ini adalah gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan. Jadi Rasulullah punya gaya menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Bagaimana gaya Rasulullah menjawab pertanyaan? Satu, tidak menjawab bila wahyu belum turun. Beliau diam, tidak mau menjawab. Kenapa? Karena Jibril belum turun membawakan ayat. Begitu Jibril datang, yang bertanya dipanggil, ini ada jawaban langsung dari langit. Berarti jangan coba-coba menjawab pertanyaan kalau tidak punya ilmunya. Lebih baik bloko suto, ngapunten saya belum tahu, karena la adri nisful ilmi, jawaban saya tidak tahu itu setengah pinter. Jadi pinter meskipun cuma setengah, daripada memaksakan diri untuk memberi jawaban, ujung-ujungnya jawabannya ngawur. Nah, itu bahaya. Dua, Rasulullah menjawab pertanyaan dengan iya atau tidak. Jawabannya B atau S. Contoh, ya Rasulullah, idza shallaitu al-maktubati wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama a'adkhulul jannah. Kalau sholat 5 waktu saya tunaikan, saum Ramadan saya selesaikan, yang halal dan haram ketentuan itu saya taati, saya bisa masuk surga tidak? Jawabannya na'am. Tidak sedikit Rasulullah terkadang menjawab pertanyaan langsung la, tidak. Berarti kalau ada ujian jawabannya B atau S, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gaya ketiga, ditanya jawabannya berbentuk pertanyaan. Jadi ditanya malah beliau gantian bertanya. Contoh, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal kudzati bil kudzati hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu.
kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedikit demi sedikit akan mengikuti kelakuan orang-orang sebelum kalian, sampai-sampai ketika mereka masuk lubang biawak, kalian pun akan ikut masuk. Orang itu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah orang Yahudi dan Nasrani yang akan diikuti kelakuannya oleh kaum muslimin?" Beliau menjawab, "Faman?" Siapa lagi? Itu jawaban tidak, Pak? Kalian akan mengikuti kelakuan orang-orang terdahulu. Kira-kira orang yang terdahulu yang dimaksud Yahudi dan Nasrani. Faman, siapa lagi? Itu berarti menjawab dengan balik bertanya, tapi itu sebuah jawaban. Contohnya apa, Pak, sekarang? Ada yang ditanya tapi jawabnya pertanyaan. Meskipun kalimatnya pertanyaan, itu sudah jawaban. Contohnya apa? Dalam Al-Quran atau dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih panjangan. Bapak-bapak ngomong kepada istrinya, "Bu, boleh ya aku nikah lagi?" Jawaban istrinya, "Bapak berani nikah lagi?" Itu kalimatnya pertanyaan kan? Tapi isinya jawaban bukan? Itu sebenarnya jawaban. Bapak berani nikah lagi. Padahal istrinya sedang ngerajang bawang sambil ngacung-ngacungkan pisau. Berani nikah lagi. Itu sebenarnya menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Maka kalau mau izin nikah lagi, jangan istrinya sedang di dapur, jangan. Baik, kita lanjutkan. Di hadis banyak Rasulullah ditanya, jawabannya berupa pertanyaan. Kemudian pertanyaan panjang dibaca pendek. Contohnya tadi, saya sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, yang halal dan haram semua saya taati. Saya bisa masuk surga tidak? Jawabannya na'am. Pertanyaannya panjang, jawabannya pendek, cuma na'am. Ada pertanyaan yang ditanya cuma satu, tapi Rasulullah memberi 2 jawaban. Hadisnya ini. Jadi gini, pertanyaannya kan di hadis ini, "Ya Rasulullah, saya pelaut. Ketika sedang berada di tengah lautan, waktu sholat masuk. Akhirnya saya mau berwudu, bingung. Ini air yang kami bawa. Kalau saya wudu pakai air ini, nanti kan persediaan air habis. Ujung-ujungnya kami haus di tengah lautan. Boleh tidak saya berwudu dengan air laut?" Pertanyaannya hanya satu, apa hukum berwudu dengan air laut? Diberi 2 jawaban. Air laut itu tahur, suci dan bisa mensucikan. Bangkainya pun halal. Padahal sahabat ini tidak bertanya tentang status bangkai. Bangkai itu apa? Binatang yang disembelih tanpa binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i. Berarti bapak-bapak kalau makan ikan itu semuanya bangkai. Bapak mancing, begitu dapat ikan kan ditaruh di ember, mancing lagi, nanti lama-lama kan ikan mati. Tidak lewat penyembelihan, itu bangkai sebenarnya, tapi halal. Dan inilah karunia dan rahmat Allah.
menghalalkan semua ikan yang berstatus bangkai, berarti tanpa harus disembelih. Kalau ikan itu harus disembelih, syarat sahnya dimakan sampai mati, Bapak tidak mungkin akan makan ikan teri. Setengah mati ikan teri disembelih, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, kapan makan ikan teri? Maka seluruh ikan di laut itu statusnya bangkai dan halal untuk dimakan. Jadi yang ditanya cuma satu, tapi Rasulullah memberi dua jawaban. Coba dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Pertanyaannya satu, tapi jawabannya mungkin 2, 3, 4. Contoh pedagang. Pak, baju warna biru harganya berapa? Oh, ini harganya 200.000. Tapi kalau Bapak mau beli yang merah, ini harganya 100.000. Nah, ini ada yang murah lagi, yang warna putih cuma 70.000. Itu kan kelakuan pedagang kan begitu. Ditanya satu, jawabannya 2, 3, 4. Contoh lagi apa? Ibu-ibu. Bu, saking punti, saking peken, harusnya kan cukup. Tapi semuanya diceritakan. Harga mahal, jalan becek, sampai cerita saya malu ketemu Pak Ustadz. Kenapa? Pergi ke pasar lupa pakai kerudung. Itu diceritakan, padahal cuma ditanya, Bu dari mana? Pasar, kan selesai sebenarnya. Jadi pertanyaan satu, jadi jawabannya 2, 3, 4. Nah, ini Rasulullah ditanya tentang status air laut boleh tidak untuk berwudu. Air lautnya diterangkan, ditambah dengan satu pengetahuan tentang bangkainya halal. Baik, dari sini kita juga dapat pelajaran. Air itu ada yang tohir dan tohur. Beda ya Pak ya, tohir dan tohur. Tohir itu dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Berarti jangan menggunakan air yang tohir untuk wudhu. Contohnya apa? Air teh, kopi, susu itu tohir. Dia hanya suci untuk dirinya tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau ini air putih, statusnya tohur, dia suci dan sah digunakan untuk bersuci. Nah, air laut itu bukan tohir tapi tohur. Dia suci dan sah untuk mandi janabat, untuk berwudu, untuk istinja. Baik, kemudian dari hadis ini kita diajarkan untuk memahami fikih aulawiyat. Fikih aulawiyat itu fikih prioritas. Jadi fikih itu tidak hanya fikih ibadah seperti sholat, saum, haji. Tidak hanya fikih muamalah seperti jual beli, nikah, pinjam meminjam, simpan menyimpan dan lain sebagainya. Tapi ada fikih aulawiyat, fikih prioritas. Contoh fikih prioritas, Pak, saya punya duit, mau berinfak, untuk pembangunan masjid, sementara SPP anak 5 bulan belum dibayar. Infak itu bagus, dapat pahala ibadah. Tapi bayar SPP itu juga ibadah, bahkan kewajiban. Mana yang didahulukan? Bayar SPP. Enggak masalah kita tidak ikut infak. Wabda biman ta'ul. Kalau mau berinfak, nomor urut pertama, selesaikan urusan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Dan anak itu tanggung jawab seorang suami.
Nah, ini fikih aulawiyat. Harus ada yang dikorbankan. Di pertemuan pertama bab ibadah sudah saya beri beberapa contoh. Mau pergi ke masjid, sholat berjamaah supaya dapat pahala 27 derajat. Tapi melihat di sungai ada anak kecemplung, mana yang didahulukan, ke masjid atau nyebur sungai? Ya nyebur sungai. Loh, memangnya nyebur sungai dapat pahala? Oh iya, man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Satu orang terselamatkan pahalanya setara dengan menyelamatkan seluruh manusia di dunia ini. Berarti pahalanya besar, nyemplung sungai. Justru sholatnya tidak dapat 27 derajat kalau dia mementingkan sholat, sementara anak akhirnya mati. Nah, itu namanya fikih aulawiyat. Ada dua hal, satu harus dikorbankan, satu harus dimenangkan. Mana fikih aulawiyat di sini? Ini air minum. Bagusan untuk berwudu atau untuk minum? Ya untuk minum. Loh, wudunya mana? Ya itu air laut. Gunakan air laut, jangan gunakan air minum. Itu namanya aulawiyat, fikih prioritas. Dan Rasulullah berkali-kali menerangkan fikih prioritas di hadapan para sahabat. Contoh, seorang sahabat ikut berbaris untuk berperang. Rasulullah bertanya, ahayun waliduka, ibu bapakmu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Fafihi ma fajahid, pulang ngurusi orang tua juga jihad. Posisi dirimu masih bisa ditempati oleh teman-temanmu. Berarti prioritas dia bukan berjihad tapi ngurusi orang tua. Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Iqamat dikumandangkan, tidak boleh ada yang sholat sunnah. Jadi saya mau sholat tahiyatul masjid, tiba-tiba iqamat. Mana yang didahulukan, tahiyatul masjid atau sholat berjamaah? Ya sholat berjamaah, urungkan tahiyatul masjid. La sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbathan. Tidak boleh sholat dalam keadaan menahan perut sakit. Iqamat berkumandang, tiba-tiba perut sakit, jangan masuk masjid, masuk WC. Itu prioritas. Karena kalau bapak ngotot masuk masjid, harapannya sholat berjamaah, saya yakin bapak tidak akan khusyuk. Satu, berharap semoga yang dibaca idaja, ina'a, atau ina, tabat yada. Ternyata imamnya yang biasanya asli dari Madiun hari ini tidak hadir, digantikan imam yang baru lulus dari Madinah. Kapokmu kapan? Yang dibaca surat amma yatasa alun dan wan naziati gharqa. Saya yakin sepanjang sholat dia tidak khusyuk, menahan itu jangan sampai keluar. Yang ketiga, dia akan ingat sepanjang hidupnya kepada imam yang membuat dia merana sepanjang 4 rakaat. Pasti keloro-loro, sakit hati sampai masuk mimpi, kurang ajar itu si imam. Padahal yang salah dia. Yang salah dia, kenapa masuk masjid? Rasulullah saja mempersilahkan masuk WC. Jadi salah kalau ada aktivis muslim tidak paham fikih aulawiyat, fikih prioritas. Nah, kemudian di sini ada fikih nazilah. Nah, hadis ini juga menerangkan fikih nazilah. Fikih nazilah itu fikih yang terjadi saat bapak sedang melakukan aktivitas. Jadi bapak sedang berlayar, nemui satu masalah. Ini sholat, ada air minum, mana yang lebih baik? Wudhu pakai air laut atau wudhu pakai
air minum. Ini kan masalah yang terjadi saat kita beraktivitas, itu namanya fikih nazilah. Akhirnya fikih nazilah, contoh hari ini seperti kemarin, ada yang bertanya, saya karyawan, di pabrik saya ada mesin yang tidak boleh ditinggal, selama 24 jam tidak boleh ditinggal. Akhirnya apa? Problemnya pada hari Jumat, kan kita harus Jumatan. Sementara Jumat itu ada perintah hukumnya wajib sampai para pedagang wadarul bai', tinggalkan jual beli. Berarti apakah ayat ini berlaku bagi kami tinggalkan mesin? Padahal mesin tidak boleh ditinggal. Nah, itu namanya fikih nazilah. Akhirnya saya memberi solusi. Solusi pertama, nggak masalah sesekali meninggalkan Jumat, tapi kalau bisa giliran, jangan itu terus sehingga dia tidak pernah Jumatan. Solusi kedua, coba cek dari sekian karyawan ada tidak yang Kristen. Oh ada Pak, oh kalau ada ya udah, gimana caranya khusus momen Jumatan yang Kristen itu yang jaga mesin sehingga umat Islam bisa sholat Jumat. Nah, ini namanya fikih nazilah. Jadi problematika fikih yang kita temui di lapangan. Saya yakin bapak-bapak semuanya pasti mengalami fikih nazilah itu. Akhirnya berkembang, fikih nazilah berkembang sampai membahas fikih yang belum terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru terjadi masa kini. Contoh apa? Contoh apa hukum merokok? Pada masa Rasulullah tidak ada, tapi hari ini real. Kita dihadapkan pertanyaan apa hukum merokok? Akhirnya Muhammadiyah tarjih sudah mengeluarkan fatwa rokok itu haram. Kalau NU masih makruh. Kenapa haram? Karena banyak ayat, banyak dalil. Contoh, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Membuat badan binasa itu tidak boleh. Rokok itu menurut dokter itu apa? Kan tertulis rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, dan masalah yang tertulis itu. Cuma biasanya para perokok mendadak buta huruf itu aja, gak bisa baca. La dororo wa la diroro. Jangan menimbulkan madorot untuk orang lain dan untuk diri Anda. Merokok itu membahayakan diri, juga membahayakan para perokok pasif. Nah, itu contoh dalil yang dibawa oleh Muhammadiyah sehingga mengeluarkan fatwa rokok itu haram. Tapi kalau saya ditanya apa hukum merokok, saya lebih sering pakai logika dan menjawab logika itu boleh kalau orang itu jauh lebih paham. Kalau pakai dalil gak paham, pakai logika boleh. Contoh, bapak punya anak kecil, ibunya isah-isah, si kecil pengen ikut isah-isah. Apa komentar bapaknya? Anak pinter, anak soleh, sudah mau bantu ibu. Ibunya nyapu, ribut nyari sapu. Oh pasti bapaknya, ibunya juga pasti seneng. Pagi-pagi anak sudah rapih, mau pergi ke sekolah atau TPA atau PAUD, pasti seneng. Tapi coba bapak melihat anak kelepus, anak pinter, anak soleh, luar biasa. Bapak ngerokok, kamu melanjutkan estafet perjuangan bapak. Apa ada? Oh pasti dimarahi, kurang ajar. Betul bapak ngerokok, tapi kamu jangan ngerokok. Berarti apa? Sebenarnya naluri kita tidak pengen anak kita ngerokok. Coba mungkin bapak-bapak ada yang masih ngerokok. Pilih mana? Punya anak yang merokok atau tidak merokok? Pasti pengen anaknya tidak
merokok. Berarti hati nurani mengatakan apa? Rokok itu tidak baik. Jadi status rokok itu masuk fikih nazilah, fikih kekinian. Baik, kembali ke hadis. Dari sini berarti siapa yang punya profesi apapun profesinya, dia wajib memahami fikih yang akan dia hadapi saat menekuni profesi itu. Seorang pelaut dia harus tahu fikih laut. Maka para pelaut itu biasanya bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Seperti tetangga saya, bapak di tengah lautan berapa lama? Oh, bisa 5 bulan. Nah, selama 5 bulan boleh tidak dia sholat Jumat? Oh, tidak boleh. Tidak boleh seorang musafir dengan sesama musafir melaksanakan sholat Jumat, itu tidak boleh. Karena syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat kalau dilaksanakan mustautin, penduduk tetap. Jadi gini, bapak mengadakan outbound di Gunung Lawu pas hari Jumat, sesama peserta outbound akhirnya mengadakan Jumatan, itu tidak sah. Kalau mau melaksanakan sholat Jumat, ikuti penduduk setempat. Nah, jadi pelaut itu harus tahu hukum-hukum fikih yang akan dia hadapi selama dia melaut. Sama dengan bapak-bapak guru, pasti akan menemui problematika fikih. Contoh, kepala sekolah memanggil guru bidang studi. Bapak-bapak, ibu guru, kami panggil anda ini ke ruangan saya. Intinya saya sebagai kepala sekolah menugaskan bapak-bapak dan ibu guru untuk survei ke penerbit-penerbit buku. Buku mana yang berkualitas untuk bidang matematika, IPA, kemudian IPS dan lain sebagainya. Mana yang paling bagus, berkualitas, cocok untuk murid, untuk siswa di sekolah ini. Akhirnya guru dikasih amplop masing-masing sebagai biaya transportasi, biaya jajan, biaya capek. Akhirnya PT-PT penerbitan itu disurvei. Setelah mensurvei, guru rapat lagi sesama guru. Akhirnya misalnya sepakat kita akan mengambil buku terbitan PT 3 Serangkai. Akhirnya kepala sekolah menulis, dikirim ke PT 3 Serangkai, kami sekolah membutuhkan buku-buku pelajaran IPA, matematika dan lain sebagainya, jumlah siswa sekian, harganya sekian, disepakati, akhirnya dibayar, buku itu dikirim. Biasanya apa yang terjadi? Penerbit akan menemui guru-guru bidang studi sebagai wujud terima kasih bapak-bapak, lewat bapak-bapak buku kami laku, akhirnya dapat guru-guru bidang studi dapat bonus. Nah, sebagai guru harus tahu apa hukumnya. Itu riba, itu tidak boleh. Man syafa'a li akhihi syafa'atan fa'ahdalahu faqabilahu faqad ata baban min abwabir riba. Jadi dia sudah memasuki satu di antara pintu-pintu riba. Kenapa? Guru ketika pergi itu sudah dapat duit dari sekolah, biaya mensurvei. Karena kalau guru dapat bonus lagi dari PT, maka buku itu diterbitkan,
kan akan ada harga. Harga itu disetujui, diketuk palu oleh penerbit berdasarkan biaya produksi, biaya pengiriman, dan biaya ngasih bonus. Jadi itu riba dan guru harus tahu. Itu namanya fikih nazilah para guru fikih yang akan dihadapi sesuai dengan profesi masing-masing. Baik. Kita lanjutkan. Dari sini berarti ada sebagian sahabat yang memang sudah punya profesi sebagai pelaut. Meskipun di hadis ini tidak disebutkan namanya, tapi pernah ada seorang bernama Adi bin Hatim. Dia berlayar, terapung-apung, dipermainkan oleh gelombang selama sebulan. Coba, berarti di tengah lautan dia diombang-ambingkan selama 1 bulan, hingga akhirnya perahunya terdampar di sebuah pulau. Tiba-tiba dia bertemu dengan binatang yang disebut oleh Adi bin Hatim, Tamim Ad-Dari, bukan Adi bin Hatim, Tamim Ad-Dari, sebagai al-jassasah. Tubuhnya dipenuhi dengan bulu kecuali kedua matanya. Tiba-tiba binatang ini bisa ngomong, mau tidak ketemu Dajjal? Oh mau. Akhirnya dibawa ke dalam gua. Betul ada laki-laki dalam keadaan sedang terikat oleh rantai. Terjadi dialog. Akhirnya laki-laki itu memperkenalkan diri bahwa aku adalah Dajjal yang akan membuat huru-hara di akhir zaman. Selesai pertemuan, Tamim Ad-Dari kembali ke perahu, berlayar sampai akhirnya ketemu Rasulullah di kota Madinah, hingga akhirnya diceritakan dan dibenarkan kisah itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di antara para sahabat itu sudah ada yang menjadi pelaut. Dan akhirnya profesi pelaut, kita punya profesi pelaut ulung. Siapa? Ibnu Battutoh, yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia dan menemukan ilmu geografi. Maka distorsi sejarah, kita mendapatkan orang yang pertama kali berhasil membuktikan bumi itu bulat, bisa mengelilingi dunia, siapa? Siapa Pak? Kurang keras. Magellan atau Columbus? Yang sering saya dengar itu Columbus. Itu salah. Yang benar Ibnu Battutoh. Jadi ilmu-ilmu geografi itu pertama kali ilmu Battutoh. Baik, insya Allah selesai. Baru satu hadis untuk mengenal sekilas kitab Bulughul Maram bab air, baru tentang air laut itu tahur dan bangkainya halal. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya. Kalau air putih, untuk air putih kita masak panas untuk itu bisa? Jawabannya di pekan depan sebenarnya. Ya, insya Allah datang ya Pak ya. Ya, jadi air dimasak, tidak dicampur teh, tidak dicampur kopi, karena pengen anget. Akhirnya mandi pakai air anget, wudhunya juga pakai air anget. Tapi saya bocorkan sedikit aja, boleh sah untuk berwudhu, tapi kenapanya insya Allah 7 hari yang akan datang. Ada lagi? Ya. Kalau sudah wudhu terus sholatnya itu perasaan selilitan itu apa batal? Ya, selilitan habis makan bakso.
Sekarang orang itu selilitan, kemudian disodok pakai lidah, akhirnya dagingnya jatuh juga, dielek batal. Ya, kalau ternyata tidak dielek tetap di situ tidak batal. Salah satu yang membatalkan sholat itu apa? Makan. Maka biar tidak selilitan apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin, dalam riwayat yang lain inda kulli wudu'in. Kalau tidak memberatkan umatku, aku wajibkan gosok gigi setiap wudu. Supaya apa? Yaitu supaya tidak ada selilit-selilit tadi. Baik, ada lagi masalah fikih di luar pembahasan. Biasanya kalau fikih banyak pertanyaan. Sampun Pak, tidak ada. Ya terakhir. Ya. Jadi salah satu syarat wudhu itu apa? Rukun wudhu adalah muwalat, tidak boleh ada jeda. Sedang berkumur-kumur selesai, assalamualaikum, terus buka pintu dulu baru dilanjutkan, itu tidak sah. Berarti ada jeda. Nah, bagaimana dengan gosok gigi? Kalau mau gosok gigi sebelum wudhu, jangan di sela-sela wudhu, karena rukun wudhu salah satunya adalah al-muwalat, langsung bersambung, tidak ada jeda sama sekali. Ya? Dengan hal tersebut, bagaimana jika sambil orang lain? Sambil Bicara dengan orang oh ya, Rasulullah ada yang mengucapkan salam, beliau tidak menjawab kecuali setelah selesai wudhu. Begitu selesai wudhu, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, beliau pun bersabda, inni karihtu an adzkurallah illa ala taharatin, saya tidak mau menyebut nama Allah kecuali sudah paripurna berwudu. Jadi berwudu tidak diselingi dengan bicara. Yang tidak diselingi bicara tidak wudu saja, termasuk kalau sholat sudah jelas, termasuk di kamar mandi. Wala yatahaddatsa fa innallaha yamqutu dzalika, jangan ngobrol saat di kamar mandi karena Allah murka dengan perbuatan itu. Ini menunjukkan apa? Urusan kamar mandi itu urusan harus dipercepat. Kalau ngobrol itu kan bikin lama. Ya. Kalau ditanya gimana? Kenapa? Kalau sedang di kamar mandi, Ya. ditanya dari luar. Ditanya dari luar, udah jawab aja se. Nah, udah, lanjutkan kamar mandi. Se to. Kata-kata se itu kan taswif, menunda. Aslinya taswif itu tidak boleh. Taswif itu dari kata saufa. Saufa kalau orang Arab, kalau disuruh saufa, saufa. Itu kalau Inggrisnya I will, berarti bukan sekarang, I will. Kan bahasa Jawanya se. Ya. Jadi disuruh sholat se, nah itu gak boleh. Nah, sholat cepat. Giliran sholat suka ditunda-tunda, tapi khusus satu yang disiplin. Apa? Berbuka itu semuanya pasti disiplin. Apa ada yang berbuka se? Gak ada. Bahkan kalau perlu apa? Sahurnya di Jakarta, berbukanya di Irian Jaya, kan cakep, lumayan, irit 2 jam. Jadi se itu sebenarnya aslinya tidak boleh, tapi urusan-urusan tertentu bisa diundur. Jadi ini saya umumkan karena ada usulan
bahwa malam Senin itu sudah ada pelajaran akidah supaya tidak bertuburukan. Hari ini kajiannya adalah Bulughul Maram fikih. Jadi biar akidahnya dapat, fikihnya juga dapat. Bulughul Maram ya insya Allah 3 atau 4 tahun selesai lah. Semoga selesai dengan kajian setiap pekan. Insya Allah cukup. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.